Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kegiatan MPLS. Perkenalkan, nama saya Sri Nurmala Sari Adawiyah, dan di samping saya ada Pak Hiding sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Dan hari ini Bapak akan menjelaskan mengenai pengenalan kurikulum. Dipersilakan Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hiding, di SMK 1 sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum yang bertanggung jawab tentang masalah program kurikulum di Satuan Pendidikan SMK Negeri 1 Tenggarong. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara-cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan pendidikan nasional yang termaktub di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian yang kedua, tujuan satuan pendidikan. Tujuan satuan pendidikan kita tercantum di dalam dokumen 1 atau tujuan sekolah. Kemudian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu yang diprogramkan oleh Bapak Ibu guru sebelum masuk ke dalam kelas untuk mengajar. Kemudian kurikulum sebagai rencana pembelajaran menuju kepada dua. Yang pertama, jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Yang kedua adalah masuk ke dunia usaha atau dunia industri. Karena SMK itu memang dipersiapkan untuk dunia usaha dan dunia industri, di samping untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, di kurikulum, di dalam pembagian waktunya, alokasi waktu yang disediakan di dalam spektrum itu ada 48 jam mata pelajaran untuk SMK seluruh Indonesia yang durasi waktunya 3 tahun. Karena SMK ada yang durasi waktunya 4 tahun. Tetapi kalau yang di SMK Negeri 1 Tenggarong hanya 3 tahun. Nah, kurikulum dibagi dalam 3. Ada yang dimaksud dengan muatan nasional, pelajarannya yang terdiri dari pendidikan agama untuk seluruh kelas itu 3 jam per minggu. Kemudian pendidikan kewarganegaraan itu 2 jam per minggu. Bahasa Indonesia untuk kelas 10 4 jam per minggu. Kelas 11 3 jam per minggu dan kelas 12 itu 2 jam per minggu. Untuk matematika seluruh kelas 10 sampai kelas 12 itu 4 jam. Kemudian sejarah Indonesia hanya di kelas 10 itu 3 jam per minggu, dan bahasa Inggris dan bahasa asing lainnya. Bahasa Inggris untuk kelas 10 dan kelas 11 itu 3 jam per minggu. Kemudian untuk bahasa Inggris di kelas 12 itu 2 jam per minggu. Nah, 2 jam yang lain adalah bahasa asing lainnya, misalnya bahasa Jepang. Tetapi kalau gurunya belum ada, maka kita menggunakan bahasa Inggris, kecuali di jurusan perhotelan. Jurusan perhotelan memang ada di produktifnya itu jurusan bahasa asing pilihan. Bahasa asing yang dipilih adalah bahasa Jepang, bahasa Cina, bahasa Prancis, bahasa Belanda, dan bahasa Korea. Itu kalau di luar bahasa Inggris. Nah, kalau untuk daerah kita untuk sekolah kita kita memiliki salah seorang guru sarjana sastra Jepang yang untuk mengajar di perhotelan. Kemudian yang kedua, ada muatan kewilayahan. Muatan kewilayahan ini yaitu seni budaya. 3 jam per minggu hanya untuk kelas 10. Kemudian pendidikan jasmani, olahraga, kesehatan 2 jam per minggu untuk kelas 10 dan kelas 11. Sedangkan kelas 12 itu sudah tidak belajar jam olahraga. Berikutnya, untuk muatan peminatan, yang pertama adalah
teknik komputer dan jaringan itu muatan peminatannya yang pertama C1. Ada simulasi digital, ada fisika, ada kimia. Itu masing-masing dipelajari di kelas 10 itu 3 jam. Prawisata, kuliner, dan perhotelan itu ada simulasi digital, kepariwisataan, dan IPA terapan. Kemudian untuk bisnis dan manajemen, yaitu 3 jurusan, yaitu jurusan BDP, bisnis daring pemasaran, akuntansi keuangan lembaga, dan otomatisasi tata kelola perkantoran. Itu C1-nya adalah simulasi digital, kemudian ada ekonomi bisnis, kemudian ada administrasi umum, dan ada IPA masing-masing 2 jam kalau IPA, kalau yang lainnya simulasi digital 3 jam, administrasi umum itu 2 jam, dan ekonomi bisnis 2 jam. Sedangkan yang C2, C3 itu baru dipelajari di kelas 11 dan kelas 12, yaitu khusus kompetensi keahlian daripada jurusan masing-masing. Tata boga, masalah kuliner, kemudian kalau TKJ masalah programmer, desain grafis, dan lain sebagainya. Kalau akuntansi, seperti akuntansi perusahaan jasa, perusahaan dagang, manufaktur, komputer akuntansi, perpajakan, dan lain-lain. Kemudian kalau BDP adalah ada semacam bisnis online, kemudian penataan produk, dan pengelolaan bisnis retail. Kemudian ada otomatisasi. Kalau di otomatisasi perkantoran, ada otomatisasi tata kelola kepegawaian, tata kelola keuangan, tata kelola sarana dan prasarana, dan tata kelola humas dan keprotokolan. Kemudian yang terakhir adalah produk kreatif dan kewirausahaan, yang masing-masing jurusan itu memiliki jam yang lumayan cukup. Untuk kelas 11 itu 7 jam, dan kelas 12 itu adalah 8 jam. Selain daripada itu, kepada warga SMK Negeri 1 Tenggarong atau khususnya kurikulum yang berlaku sekarang ini kan ada yang tatap muka dan ada yang non tatap muka. Yang tatap muka itu praktis kita kalau di SMK kelas 10 itu 2 semester, kelas 11 itu 1 semester, kelas 12 itu 1 semester. Jadi praktis itu 4 semester. Sedangkan untuk kelas 11 itu 2 semester genap atau semester kedua itu dilakukan praktek kerja industri selama kurang lebih 6 bulan dan 3 bulan. Kemudian setelah kembali dan dinyatakan lulus prakrin, maka diperbolehkan untuk meneruskan ke kelas 12. Di kelas 12 itu kita juga belajar praktik selama 1 semester, kebanyakan daripada itu menjelang ujian nasional, menjelang ujian sekolah dan ujian kompetensi keahlian. Ujian kompetensi keahlian ini dilakukan oleh dunia industri yang jadi mitra kita, yang mempunyai yang memiliki kualifikasi standar LPS. Itu yang diharapkan. Nah, dengan demikian memang kalau di SMK itu berbeda dengan SMA, sedikit masalah jadwal pembelajarannya agak padat kalau SMK, dan kebanyakan jamnya itu digunakan untuk praktik sesuai dengan kompetensi kita. Mungkin itu secara singkat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Baik, mungkin sekian penjelasan dari Pak Hiding mengenai pengenalan kurikulum. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.